Halo cuy, selamat datang video gue kali ini. Gue Oki Adam, gue udah ada di Axial Garage dan di samping gue udah ada Mas siapa ya? Ada Andri dari Lexitas dulu nih. Andri. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kita ngobrolin tentang motor yang ada di depan kita. Ini sejarahnya dulu Andri. Lu punya bahan motor ini dari mana? Iya. Ini dulu motor busuk Ki, motor jenis GL Max. GL Max, tahun berapa? GL Max tahun berapa ya? Lupa gue tahunnya. 2000 ke bawah? 2000 pastinya sih. 2000-an ya, 2000-an. Oke. Yang terus? memang gue beli nggak niat sih sebenarnya beli gitu, karena pada saat itu teman butuh uang buat ngejual motornya dia dan harganya juga terjangkau gitu ya. Jadi gue pikir ya udah deh, nggak apa-apa dah, kita taruh rumah aja dah, mungkin nanti suatu hari nanti bisa jadi sesuatu yang lucu gitu yang bakal kita buat gitu sih niatnya. Dan akhirnya pada saat itu SOS atau flat track lagi benar rame nih, bagusnya nih. Dan akhirnya lu naruh di sini di Axial tuh gimana? Benar. Bisa story-nya kayak gitu. Kalau di Axial sendiri kan emang kebetulan lo yang kenalin ya. Kebetulan lo yang kenalin pada saat itu yang emang lo bangun motor flat tracknya. Gue tertarik gitu. Gue punya satu unit motor. Nganggur nih bahan nih. Gimana kalau ini kita bangun di Axial? Oh ya udah, akhirnya kita kontak kan Mas Gali Axial buat ngobrolin motornya ini nih. Gimana caranya motor ini bisa kita custom sesuai dengan maunya gue gitu. Untuk awal konsep dari lu atau lu kalau ngobrol doang Mas Gali atau gimana? Kalau dulu konsep awal pasti sepenuhnya kan dari kliennya, dari guenya gitu kan. Awalnya juga bikin di sini cuman ngegarap biasa aja sih gitu, nggak niat nggak kecebur ya? Iya, nggak mau nyebur banget gitu, nggak mau nyebur banget ya udah bangun kayak biasa aja, yang penting motornya jadi bentuk dan enak dilihat aja sih. Sebenarnya dari awalnya itu kan udah jelek banget kan. Gitu sih. Nah, Andri, kalau soal warna dan cat, ini gue lihat suatu hal yang belum pernah gue lihat sih sebelumnya. Kalau teman-teman udah lihat ya udah, kalau gue sih belum. Ini biru, terus ada liningnya pink sama putihnya tuh putih tulang gitu ya. Benar. Itu putih yang ngecat siapa? Inspirasinya dari mana? Nah, kalau untuk cat sendiri yang ngecat itu ada namanya di Instagram, bisa lo buka, Monroe Painting. Monroe Painting. Dia itu aslinya ya dulunya sih dia pinstriper yang belajar terus-menerus untuk jadi painter artis gitu. Sekarang sih bagus banget kerjanya sih. Gua pun juga terlihat bisa dilihat sih di sini gitu kan. Ini 3 tone color warna itu kita ambil inspirasinya dari British punya pastinya kan. Di Triumph UK itu banyak motor-motor yang seneng banget nabrakin coloring warna sama motornya, dari biru diketemuin mustard, terus ketemu lagi sama pink, itu udah berantakan banget sebenarnya color. Tapi justru keunikannya jadi ada nih motor ini gitu, ya kan? Jadi malah benar, kita bikinin aksen. Kita bisa number, kita bikinin aksen di di depannya kucing lagi terbang. Itu gitu ada meaningnya nggak kucing terbangnya? Ada. Jadi kucing terbang ini gue buat, jadi gue punya satu flat track di rumah di mana itu juga motor seperti ini. Gayanya sama seperti ini, warna motornya hijau, cuman motor yang satu itu di rumah kucingnya lagi nyender. Jadi kucingnya males gitu. Nah, yang satu lagi gue nggak mau buat kucing ini males. Nah, jadi gue bikin lah kucing ini terbang. Gitu. Dan sekarang dia kucing yang di rumah itu yang awalnya dia masih kurus dan sesuai standarnya ya. Sekarang gendut kucingnya sama kayak gue. Dari jadi kurus ke gendut gitu. Nah, jadi ini ada di sini nih. Ini gitu. Maksudnya personifikasi juga. Benar. Itu ikonnya di lo. Benar. Kirain gue emang beneran literally ada kucingnya gitu. Ternyata kucingnya itu mewakili lo. Benar, mewakili gue karena sekarang gue udah gede badan gue, nggak kayak dulu kurus kering gitu ya. Nice. Terus nih, ini kan gue lihat-lihat ada angka 11 di sini. Itu angka keramat keberuntungan lu atau gimana? Untuk angka 11 nih di motor gue yang sebelumnya flat track sama hurufnya 11 juga. 11 juga. Ini ada tujuannya sebenarnya Ki. Ini ada tujuannya untuk dapat izin dari istri. Karena angka 11 ini angka nikahnya gue sama istri gue gitu, dimana ketika gue aplikasin angka 11 dan gue tunjukin ini ke istri, gue berharap istri berpikir bahwa gue tuh cinta sama dia. Sampai akhirnya dia mengizinkan kan gitu loh. Dia mengizinkan untuk gue ngebangun motor ini gitu. Oh ya udah deh, karena dicinta sama gue ya udah nggak apa-apa lu bangun motor gitu Ki. Iya. Tapi ada kemungkinan nggak kalau lu nggak pakai nomor 11 itu akan
apakah berubah dari izin istri atau gimana? Ya kalau pakai nomor lain pasti ditanya dong. Ini nomor apaan? apa? Nomor berapa gitu kan? Kok gitu nomornya gini? ya? Kenapa nomornya segini? Ya kalau pakai nomor kita nikah gitu kan, dia mikirnya Iconic. ya udah. Karena lu Dia masih berarti mikirin sayang gue. sama gue, dia Iya. cinta mati sama gue. Kan gitu kan. Gitu ya kalau udah nikah ya. Bener. Jadi segala macam hal yang berhubungan tentang istri itu gimana cara mikirnya kita aja tuh. Kita harus aplikasi di motor dikit nih. Gitu. Mungkin Leopard Pink-nya itu lu terinspirasi juga. Leopard Pink ini gue dedikasin untuk anak gue. Gue dapet anak perempuan, di mana anak perempuan gue suka boneka warna pink. Iya, makanya gue pilih pink di motor ini karena gue sayang sama anak perempuan gue. Anak perempuan gue baru umur 1 tahun. Berarti meaningful ya. Bener. Tuh, papa inget. Jadi nanti kalau mungkin ini videonya akan long lasting sendiri. Maksudnya tujuan gue bikin video ini tuh kalau kita pasti udah bakalan nggak ada kan nantinya. Tapi anak-anak kita atau cucu kita tuh bisa nonton. Iya benar. Makanya gue pengen kayak message pesan-pesan tuh selalu ada disampaikan. Terus setelah akhirnya jadi dari lo gimana? Ya jadinya hasilnya kayak gini nih. Jadi ini udah sesuai lo. Benar. Tapi ini banyak banget request yang jauh melenceng dari konsep obrolan awal ya. Yang salah satunya yang emang niatnya bikin motor ini cuman ya udah kita buat seadanya. Tapi karena di jalan kok seru ya. Ya udah kita tanggungin aja gitu. Iya, kita bikin bagus kalian. Kita banyak berubahnya deh tuh dari awal konsep yang kita obrolin sampai akhirnya jadilah nih motor kayak gini nih gitu. Jadi biasanya kan lo ngobrolin sama klien. Lo kan sebagai crafternya. Benar. Dan lu ngobrol sama klien. Nah, sekarang lu jadi klien untuk orang yang Mas Gali untuk garage-nya. Itu gimana? Ada perbedaan nggak yang lu rasain kayak biasanya gue nanganin orang nih, sekarang gue jadi klien gitu. Iya. Bedanya apa yang rasanya? Kalau bedanya sih ya sama-sama aja ya, kita ngelayanin orang sama ya aja. kayak gitu aja sih. Sama aja. Nggak ada bedanya. Jadi diri sendiri udah cerminan ya. Gue nggak mau ribet. Gue pernah. Tapi gue ribet. Tapi gue ribet serius. Gue orang paling ribet. Lu malah detail. Iya. Oke. Ribet. Kirain gue tuh karena lu udah sering nanganin orang yang detail. Jadi lu nya lebih simple gitu. Enggak. Tapi ternyata enggak. Itu gua enggak berpengaruh ya. Enggak berpengaruh, malah gue ribet. Lebih orang ke detail paling ribet ya. tuh kalau motor. Oke. Tapi Tapi nemu kan solusinya kan. Enggak bisa kan keras-kerasan nih. Nemu solusinya. Nemu solusinya karena kan emang kita kan kayak gini kan ngobrol bareng ya. Gimana caranya apa yang ada gue pikirin dan apa yang ada gue pengenin nyampe ke Mas Gali aplikasiin ke motor ini kan begitu kan. Oke. Itu sih. Oke. Terus dari ini kan udah jadi nih, Indri. Iya. Ada yang mau dikulik lagi nggak dari lu sendiri kayak gue kayaknya pengen mesin ini diinin. Kalau buat performance sih pasti ada ya mesin nanti mungkin bakal kita kulik lagi biar lebih enak kita bawa, biar lebih top speednya lebih dapet ya. Knalpot mungkin nanti kita ganti juga. Knalpot sih menurut gue udah manis. Tapi kan ini mungkin bawaan lama ya. Bener. Jadi mungkin teman-teman yang lihat kok knalpotnya timpang, catnya baru, knalpotnya lama gitu. Karena kan ini masih fitting kan ya dia, fitting. Masih banyak yang harus diperbaiki sih. Oke, kayak manusia ya. Jadi harus banyak yang harus diperbaiki ya. Terus nih, ini udah izin sama Tasya sebelum. Ini nih, kalau buat bangun motor izin sama istri itu satu hal yang sulit ya. Oke. Kita bikin deal aja gitu. Iya. Lu pengen apaan? Lu tipikalnya itu ya. Lu tipikal izin dulu ya. Gue tipikal orang yang izin gak izin Ki. Gitu. Jadi kalau izin kalau udah ketahuan ya jadinya izin itu akhirnya gitu. Sebenarnya ini motor udah di setengah jalan baru istri tahu sih. Gitu. Tapi ini istri tahu bahwa ini motor memang udah ada dari awalnya gitu. Duluan ini ada apa Tasya ada? Di hidup lu? Pas Tasya ada, ini udah ada. Oke. Jadi aman. Jadi aman. Well, sekali lagi ini gue sih pas lihat awal lucu sih dan ikonik banyak teman-teman di Instagram yang waktu gue post tuh yang sebenarnya lu bilang jangan di post dulu tapi udah di post. Bener ya udah. Udah post dulu, udah rame terus banyak yang bilang kontenin. Nah ini gue kontenin. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya soal detail motornya bisa ke Andri atau ke Mas Galinya. Nah sekarang Mas Gali lagi ngobrol. Dari lu ada pesan-pesan nggak Andri? Kalau ngapain gitu bikin motor buat teman-teman? Dari gua pesannya apa ya? Kalau bangun motor ya, jangan setengah-setengah aja udah deh. Soalnya kalau bikin setengah-setengah dari kemarin kita udah bikin niat
niatnya biasa aja, yang penting bisa kita pakai buat senang-senang flat track, jadi nyemplung beneran tanggung kita cetek kita bagusin, bikin joknya biasa tanggung joknya kita bagusin gitu, partnya beberapa tanggung partnya yang beneran bagus-bagus aja gitu, kita pasangin ke motor ini, jadi kan hasil di motor juga dapatnya sempurna gitu. Jadi cerminan juga buat ini siapa yang punya nih gitu. Apalagi lu punya brand ya. Jadi itu ngebantu juga sih buat nge-up. Jadi ini yang punya brand aja main gitu. Apalagi kalau gua naruh suatu kepercayaan atau produk yang dibuat sama lu gitu. Jadi value lu jadi lebih naik sih. Itu mungkin bisa bilang kayak gitu ya. Brandingnya. Well, kita coba ngobrol sama Mas Gali. Gitu, Nah, ini udah ada Mas Gali, atas dulu. Mas, ini kan motornya udah jadi. Belum ini belum. Ini motornya udah jadi atau masih banyak yang pengen dikulik lagi? Dari ide awal, apakah Andri sedetail itu bahasa halusnya? Padahal mah biasanya ribetnya sih. Detail mungkin kalau dibilang detail nggak terlalu detail, orangnya agak memaklumi. Awalnya malah pengennya raw kan. Motornya malah pengennya raw. Terus malah basic frame doang tadinya ya, desain yang gua ada gambarnya. Cuma pakai basic frame, nggak ngerubah frame, nggak motong. Dilalah di jalan, tambahin dong, lebarin nih, ini dong ya. Sampai akhirnya mau itu SOS Henry cat nih ya, kasih cat juga akhirnya. Cat juga akhirnya. Udah deh, tapi ya gitu karena nepet mau SOS, mesin belum dibersihin, ya belum bersihin ini doang, belum di sunblast, knalpot belum bikin, cuma ya udah banyak jadwal kayaknya Andre buat balapan ya. Langsung mumpung lagi hangat langsung digoreng-goreng benar, kita goreng-goreng nih. Teman-teman nih Mas, kalau mau bikin kayak gini itu apa sih yang disiapin selain konsep di awal ya supaya lebih matang dan waktunya biasanya gini, konsep udah matang di awal bisa mundur tuh gara-gara ada perubahan sedikit-sedikit. Ya nggak sih? Bener nggak sih? Nah, buat teman-teman tuh gimana biar ya sebenarnya kan namanya motor kayak gini ya, motor custom kan nggak kepatok dari literatur. Jadi kadang-kadang ya sambil belajar sambil jalan. Jadi udah ngeliat nih motornya, kayak misalkan awalnya kemarin kan ini mau flat track, jadi intinya cuma di tangki sama footstep gue bilang. Ya udah nih dapet lah tangki yang sesuai sama ukuran yang gue mau. Step gue rubah sesuai geometri badan buat main. Gila di jalan. Nah, aksesorisnya nih nambahin ini. Udah detailin lagi kan konsepnya kan kita ke ini Andri ya, ke 60-an. 60-nya Inggris lah. Nah, zaman itu memang ada Triumph BSA yang benar-benar speknya udah daily flat track. Jadi bukan flat track yang benar-benar balap, tapi bisa dia buat mainan buat harian juga. Ya udah, oke deh larinya ke situ aja. Cara garis besar. Benar. Itu. Atau juga Andri juga suka yang kayak gitu. Udah diaplikasikan dengan sederhana. Dia sih gitu, sederhana tapi kayak Yes, benar. Yang dirubah berarti Mas. Tadi kan niatnya mau frame original. Yang dirubah apa aja? Subframe, baju lah ya pasti ya. Baju tuh tangki, cover kiri kanan, sama jok, joknya, fender sama triple. Triple. Dilebarin aja, kita pakai Suzuki dulu Pak, RS kan. Ring depan belakang pakai 18. Tromol masih bawaan, jadi emang pengennya nggak banyak ganti, nggak banyak berubah, jadi pengen kayak awalnya tadi pengen ngeliatin kalau motor standar itu bisa ganteng. Dengan ya minimalis lah, asal plating sama ininya ukurannya size-nya sesuai. Benar. Tuh Ndri. Jadi emang ada meaningnya ya sebenarnya pakai yang sana. Ini ngangkat banget langsung. Iya, aku pasang jok tiba-tiba. Gila pasang jok, anjing berubah. Iya. Nah, ini Ndri jelasin Ndri. Ini tuh kulitnya kulit apa dan lu inspirasinya dapat dari mana dengan konsep kayak gini? Kebetulan gue tukang jok ya Ki? Iya. Relaxed modification. Jok gue dari dia. Iya. Kebetulan gue tukang jok yang memang ya gue tuh ini banget lah, concern banget lah kalau buat masalah soal seat gitu ya, karena gue pun senang belajar gitu ya, sampai akhirnya gue pelajari nih roots tentang bagaimana caranya mengaplikasiin seat scrambler tahun 60 dan 70 ini dengan
kondisi motor yang seperti ini gitu. Yang Jepangan iya, kecil ya. kita ngobrol seat ini pun ribet nih sama Mas Gali nih. Udah tinggal segini kita potong lagi ini segini sampai akhirnya kita temu titik bagusnya. Oh di sini titik bagusnya letaknya nih. Nah, akhirnya dapatlah fit seperti ini gitu kan. Kulit yang kita pakai ini pakai kulit sapi jenisnya apa pull up crack gitu. Pull up crack. Oh nanti jadi kalau semakin lama aging dan agak crack gitu ya. Benar, dia punya usia, nanti dia bakal memudar sendiri dan punya tekstur apa sih? Retak-retak gitu. Iya. Motifnya retak gitu dan natural gitu ya. Benar, ini kulit asli kita pakai. Oke. Sip. Kalau ngerawatnya Andre, misal kena basah dilap kanebo aja, nggak perlu dicuci setiap hari atau disikatin Nggak gitu perlu sih kalau kulit asli sih. Biarin aja deh. Sih ya, bener banget. Paling mah jangan dia pakai balap. Aja. Gimana? Well, lo ada yang mau ditanyain ke Mas Gali nggak? Banyak kayaknya. Iya, banyak sih. Kalau nanya di belakang mah udah banyak banget ya karena motor ini sebenarnya belum 100% sempurna. Jadi ada beberapa parts yang memang harus kita benahi lagi untuk sempurnain karakter motor ini gitu sih sebenarnya Ki. Siap. Gitu. Kalau gue nih sebagai mungkin gue mewakilin penonton ya nggak tahu terwakilkan atau enggak ya. Di sini gue lihat udah manis banget dan gue yakin kalau pakai buat di jalan biasa buat daily use itu nolong banget. Mungkin kalau banyak kan teman nanya, ini pasti nyiprat nih bang? Ya tinggal spakbor panjangin aja, bikin beres. Ban juga main yang dual purpose biar aman enak, kasih lampu sedikit kecil gitu. Udah manis banget sih. Gitu teman-teman. Jadi ada pesan nggak dari lu buat teman-teman yang nonton? Ikut SOS. Ya, jangan lupa ikut SOS. Bayangin dari kebun, tinggal dia. Lalu apa pesan-pesannya? Nggak ada sih, udah itu aja. Ada. Ya udah. Kalau dari gua juga sekian aja. Kalau ada yang mau nanya langsung di antara dua belah pihak ini silahkan tanyain di Instagramnya, ada Axial Garage, ada Hendriana Andri, ya, benar. atau Relaxit, bisa langsung aja cek di sana. Gua sekian aja videonya, maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you banget udah boleh. Yoi. See you next video. Gua Ki Adam. Gali. Andri Relaxit. Dadah, pisah. Nah cuy, kita nggak test ride karena jalannya macet dan udah sore banget. Jadi nanti bakalan ada sesi test ride-nya di next season. Dan sekarang cobain untuk suara motornya. Ayo Andri, nyalain. Nah ini yang punya langsung nih yang nyalain. Set. Yuk nyalain lagi aja. Geber-geber aja dikit biar teman-teman tahu bunyi motornya tuh kayak gimana kalau nyala. Coba naikin aja nih, dudukin biar tahu fittingnya. Tuh coy. Kaki kanan ngangkat satu. Nah